Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha bisirul fatihah. Ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi ajma'in syahid lailamul fatihah. Wa ila Imam Abu Hamid Al-Ghazali lahul fatihah. Wa ila Syekhina al-kiram Kiai Haji Saifuddin Suri Hashim lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kemudian kita akan dapat melihat bagaimana kedua keyakinan itu berada di dalam kurung perspektual keduanya masing-masing. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian tangisan-tangisan yang muncul itu dari arah orang-orang yang mustahtirin atau orang-orang yang keji menurut Imam Al-Ghazali, yang mana kita melihat dari perspektif yang sebaliknya bahwa hal itu tidaklah memiliki sebuah nilai guna sama sekali dikarenakan konsep uzlah yang menyelimutinya. Bahwa di sini pastilah kita akan lebih melihat kepada konsep uzlah lebih utama daripada penopang yang kemudian kita melihatnya dari apa yang mustahtirin mau atau dari apa yang orang-orang keji inginkan. Tetapi seperti halnya yang sebelumnya saya sampaikan dan juga seperti halnya bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Faidah Uzlah itu sendiri, wa ila ma yukhalisu min mahdzuratin yata'arudullah bil mukhalatah, maka ada sebuah batas juga untuk kemudian tidak menganggap bahwa yang sedemikian kejinya itu merupakan sebuah konsep permainan dari pemikiran kita. Tentu bahwa hal itu akan terjadi sejauh mana bahwa kita merasa yakin daripada uzlah yang kita lakoni atau kita lakukan setiap hari atau setiap waktu kita melakukannya. Dan tentu bahwa kita akan merasa lucu dari apa yang kemudian orang-orang mustahdir ini lakukan, dan daripada kelucuannya itu maka kita merasa bahwa melihat mereka kemudian mendengar tangisan-tangisan mereka, kita akan melihat hal itu sebagai sebuah hal yang niscaya akan terjadi, dan kita akan melihat itu sebagai sebuah konsep kelucuan dan keluguan yang mana berpenopang daripada keyakinan kita itu sendiri. Yang sesungguhnya kemudian kita harus pikirkan adalah bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah kelucuan, dan
apakah tidak kemudian kita menjadi orang yang juga lebih keji karena kita melihat satu tangisan dengan kelucuan di pihak kita, yang mana sebelumnya kita juga memberikan pemahaman bahwa di dalam atribut-atribut mustahtirin yang kemudian bergerak dan melampaui daripada usaha kebosanannya, maka hal itu juga membuat kita beranggapan bahwa apa yang kemudian para mustahtirin ini lakukan tidaklah sedemikian kemudian menjadi sedemikian buruknya dibandingkan kemudian bahwa atributnya niscaya haruslah dan sangatlah membosankan. Taruhlah adalah bagaimana kita pun juga mengelaborasikan daripada penemuan para mustahtirin ini dari jurnalisme yang kemudian berkembang, dan mau tidak mau kita pun juga ikut terlibat daripada jurnalisme itu sendiri. Karena kalau kita ikutkan dari pemahaman apa yang saklek, dari apa yang kita baca dari kitab Ihya Ulumuddin, maka pastilah jurnalisme itu juga tokoh atau sosok yang kemudian diperkembangkan daripada pemisahan wujud dan atribut sejak daripada uzlah dan para mustahtirin itu sendiri. Maka sedemikian berhasilnya kita tentang uzlah, pastilah kita juga akan dalam bahasa Jawa mengo juga bahwa ada Paris di negara barat sana atau ada New York di Amerika Serikat sana. Oleh karena itu, meskipun itu adalah sebentuk kekejian dan dalam 1000 tahun yang lalu adalah sebentuk kekejian, tapi pada tahun yang sekarang, pada zaman yang sekarang, apa yang sedemikian keji itu dan apa yang kemudian membuat tangisan-tangisan itu tidak bermanai, maka kita orang-orang yang uzlah, kita orang-orang yang mengelaborasikan kurikulumnya Al-Junaid tentu akan merasa sebenarnya terasing dengan munculnya Paris di Eropa sana atau kemudian munculnya New York di Amerika Serikat sana, di mana kemudian hal itu diketemukan dari para mustahtirin, dan kita yang kemudian beruzlah mau tidak mau membuat sebuah prasangka yang kemudian bahwa apakah itu dibenarkan apa yang kemudian penemuan-penemuan para mustahtirin itu. Yang selanjutnya, maka pada zaman yang sekarang kita juga melihat perkembangan mereka di bidang AI dan seterusnya, kemudian melampaui daripada itu, maka perkembangan itu semua menciptakan sebuah gejala di ranah demokrasi itu sendiri. Kalau kita dapat membayangkan bahwa demokrasi yang kita kemudian sediakan itu tidaklah sama sekali berpengaruh daripada apa yang kemudian keberagaman kita, tetapi di sisi yang sebaliknya bahwa demokrasi itu masih berpengaruh di dalam keberagamaan kita, maka benarlah kemudian Imam Al-Ghazali menandai pernyataan uzlah
dari faedah keduniawiannya dengan pernyataan beliau yang mengatakan wa illa ma yakhalisu min mahdhuratin yata'arudul la bil mukhalatah. Ini akan kita coba untuk prasangkai bahwa hal itu sama sekali tidak bermakna sama sekali. Mungkin demikian kita akan melihat permasalahan ini, tetapi di sisi yang kemudian kita akan temukan bahwa ketertenggalaman masyarakat dengan apa yang ditemukan oleh para mustahdirin tadi sampai kemudian perkembangannya di dalam bidang jurnalisme tentu menyeret kita kepada sebuah kedongkolan yang tidak sedikit. Bolehlah kemudian kita mengangankan bahwa pastilah kita memiliki sebuah media sendiri, dan di sana tentu bahwa pada perkembangan yang 1000 tahun belakangan, setelah 1000 tahun yang lalu, perkembangan itu juga muncul di tengah-tengah kita, sebagaimana bahwa perkembangan itu sebagai sebuah perkembangan yang mewujud sebagai padanan atau sebagai lawan daripada jurnalisme itu sendiri. Tetapi yang kemudian kita akan ketahui juga, demikian itu dikarenakan masa periode yang sedemikian lamanya, maka kita akan melihat bahwa perkembangan yang menjadi lawan jurnalisme itu pun bagi kita yang uzlah mungkin akan juga menjadi asing, dan itu akan menjadi ranah kekhawatiran yang muncul dikarenakan bahwa kutub daripada antar perspektif yang satu dengan perspektif yang lain menjadi sedemikian berlainannya. Satu sisi kita akan menolak apa yang kemudian para mustahdirin itu ketemukan, dan kita akan merasakan sebuah nilai tersendiri dari apa yang kita lakukan. Di sisi yang lain, lawan daripada apa yang diketemukan oleh para mustahdirin itu juga tidaklah kita ketahui secara seksama. Kita pun masih akan merasa terasing daripada nilai di dalamnya, dan kita pun akan merasa curiga daripada apa yang diketemukan sebagai lawan dari proyeksi al-mustahdirin itu sendiri. Tentu kaidah ini tidaklah berseberangan daripada apa yang kemudian Imam Al-Ghazali sampaikan sejak 1000 tahun yang lalu. Dan tentu hal ini juga berangkat daripada bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah bagian daripada ilmu tasawuf itu sendiri, yang mana kemudian konsep tasawuf atau teosofi itu akan kita maknai sedemikian itu daripada apa yang menjadi padanan kata daripada itu sebagai satu hal yang sofistik atau sofisme atau kaum sofis, yang mana kemudian hal itu tidak keluar dari apa yang menjadi padanan kata di antara keduanya. Mohon maaf, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.